Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah menantu dari Syarif Hidayatullah dan mempunyai 3 putra, diantaranya putra yang pertama yaitu Sayyid Sulaiman, yang kedua Sayyid Abdurrahim, yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini mau berangkat ziarah ke Mbah Sayyid Sulaiman di daerah Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Dari tempat saya di Pare kira-kira 30 kilo. Kalau lancar perjalanan hanya butuh waktu setengah jam. Mudah-mudahan mumpung masih pagi, perjalanan lancar. Dan jangan lupa perhatikan, nanti saya akan menceritakan sekilas biografi dan sejarah beliau. Perhatikan dan tonton sampai habis, jangan sampai ada yang lewat, dan perhatikan ceritanya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Subscribe itu gratis, dan komentarnya saya tunggu. Insya Allah banyak manfaat. Yuk kita ikuti perjalanannya. Alhamdulillah sudah masuk area makam di Desa Mbedek, Mojo Agung, Jombang. Makamnya Mbah Sayyid Sulaiman atau terkenal Mbah Sulaiman. Di sini biasanya ramai mobil-mobil kecil parkir di sepanjang jalan ini. Jalannya luas, banyak pedagang-pedagang asongan di sini. Kita parkir ke dalam aja karena memang posisinya masih sepi, belum ada peziarah. Di sini juga biasanya full ramai. Kita cari tempat yang naung, cari tempat yang dingin. Kita parkir di mana ini? Di sini aja, di sini. Kita parkir di sini di depan masjid. Ini tampaknya nggak panas. Ini di depan ini untuk cuci tangan, physical distancing masih dipergunakan meskipun sudah suasana new normal, namun waspada tetap harus diperhatikan. Sahabat-sahabat, sini yang tadi sudah kita lewati, kita review dulu. Luas areanya, mobil-mobil kecil biasanya parkir di sini ratusan. Untuk bis-bis di samping dan di sana itu biasanya rombongan bis peziarah keluar dari sana itu dari jauh-kejauhan sana itu. Terus di sepanjang jalan ini biasanya mobil-mobil kecil, terus ini untuk sepeda motor. Kita sebenarnya ingin bincang-bincang dengan pengurus yayasan makam Mbah Sayyid Sulaiman. Apa ini? Yayasan As-Sulaimaniyah, namun sepi, tidak ada yang bisa kita ajak bincang-bincang. Kita lihat itu struktur pengurus Yayasan As-Sulaimaniyah yang mengelola makam Mbah Sayyid Sulaiman ini. Di sana itu kita lihat biasanya tempat untuk istirahat para peziarah. Biasanya istirahat di sana. Itu area jalan ke makam. Ini masjid yang ada di lingkungan makam Mbah Sayyid Sulaiman. Kita menuju ke makam Mbah Sayyid Sulaiman. Biasanya di sini luar biasa, ramai berjubel-jubel untuk tempat
jalan saya ini pintu masuk ada garis lurus, sebelahnya garis itu pintu keluar. Dan di kanan kiri biasanya banyak pengemis-pengemis ya, untuk mengais rezeki dari sedekahnya para peziarah. Untuk masuk area, karena memang lokasi di dalam enggak seberapa luas, biasanya tidak rombongan, kalau datang banyak rombongan bis biasanya tidak langsung semuanya masuk, harus ngantri dulu. Nah, ini kita masuk area makam. Biasanya orang berziarah ini di area sini, ini arah barat. Kalau samping sana itu arah utara. Nah, ini kita tawasul dulu. Ini bacaannya untuk tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawassal. Tidak seberapa jelas, kita lewati. Ini juga doa tawasul. Mohon maaf tadi saya lupa. Biasanya karena saya jadi nggak pakai kacamata. Itu yang ada di depan kita ini adalah makam Mbah Sayyid Sulaiman. Beliau ada termasuk sosok legendaris pendiri Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Nanti habis ini saya bersama rekan-rekan mau adakan ziarah tawasul kepada beliau, dan setelah itu perhatikan sedikit, saya akan menceritakan sejarah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menceritakan bagaimana sejarah biografi Mbah Sayyid Sulaiman, jangan lupa like dan subscribe dulu. Saya awali bahwasannya beliau ini adalah dari keturunan Basaiban, dari marga Basaiban, masih cicit dari Sayyid Syarif Hidayatullah Cirebon, dan cucu dari Sultan Hasanuddin Banten. Diceritakan pada kira-kira abad 16, orang-orang Yaman banyak yang berbondong-bondong datang ke Indonesia dengan berbagai macam-macam tujuan. Salah satunya adalah Sayyid Abu Bakar, yang pada akhirnya diambil menantu oleh Sayyid Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah menantu dari Syarif Hidayatullah dan mempunyai 3 putra, diantaranya putra yang pertama yaitu Sayyid Sulaiman, yang kedua Sayyid Abdurrahim, yang ketiga saya lupa. Diceritakan pada saat itu kesaktiannya sejak muda sudah terkenal di kalangan Cirebon, karena beliau setelah muda beliau hijrah ke wilayah nenek moyangnya, yaitu ke wilayah Syarif Hidayatullah, kembali ke Cirebon. Sehingga mulai disitulah beliau mulai berpetualang. Selanjutnya beberapa tahun kemudian beliau mengembara ke arah timur, sampailah beliau ke Solo. Di Solo beliau berdiam sejenak, dan walaupun toh tidak lama berdiam diri, namun kesaktiannya di wilayah Solo sudah terkenal sampai ke jajaran wilayah kerajaan Mataram pada saat itu. Sehingga diceritakan secara singkat, raja pada saat itu mempunyai hajat menikahkan putrinya, dan pada saat itu ada sosok yang terkenal yaitu namanya Sayyid Sulaiman dengan kesaktiannya, sehingga Raja Mataram pada saat itu memanggilnya untuk memeriahkan acara pernikahan putrinya. Dipanggillah ia
dan pada saat itu disampaikan kepada Said Sulaiman, berilah hiburan pada pernikahan anak saya yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Pada saat itu Sayyid Sulaiman menyanggupi. Kok Nabi? Sayyid itu masih keturunan Rasulullah, masih menyanggupi sehingga minta bambu untuk diletakkan di atas meja. Sehingga bambu diletakkan di atas meja, dan tolong bambu ini jangan disentuh dan saya akan pergi sebelum datang. Jangan sekali-sekali bambu ini disentuh dan saya akan pergi. Betul, akhirnya Sayyid Sulaiman pergilah ke arah timur, sampailah ke Surabaya. Singkat cerita, Raja Mataram jengkel karena sudah sekian bulan, mungkin sampai tahun, Sayyid Sulaiman nggak datang. Akhirnya bambu yang ada di atas meja diambil, dengan marahnya dibanting, sehingga disitulah dari pecahan bambu itu muncul bermacam-macam hayawan, sehingga mulai pertama kali di wilayah Solo akhirnya terkenal Sriwedari. Itu yaitu kumpulan beberapa hewan-hewan di Sriwedari. Itu adalah kisah dari Mataram dan Sayyid Sulaiman. Akhirnya Sayyid Sulaiman sampai di Jawa Timur ini, bergurulah beliau ke Sunan Ampel Denta Surabaya, yaitu Mbah Raden Rohmat Sunan Ampel dengan adiknya Abdurrahim. Sekian tahun berguru di sana. Ada satu kisah yang luar biasa pada saat itu. Kisahnya adalah suatu malam, pada saat malam-malam Mbah Raden Rohmat Sayyid Sunan Ampel berjalan-jalan, dilihatlah sinar merah yang turun dari langit dan jatuh ke tempat tidurnya santri-santri yang ada. Sehingga di situ karena gelapnya, siapa yang kejatuhan sinar tersebut, Sayyid Sulaiman, Mbah Raden Rohmat, Mbah Raden Sunan Ampel tidak tahu siapa karena gelapnya suasana malam. Akhirnya ditali. Jadi kedua orang tersebut ditali, sarungnya ditali. Setelah pagi dilihatlah bahwasanya yang ditali keduanya ini adalah Sayyid Sulaiman dan adiknya yaitu Sayyid Abdurrahim. Sejak itulah muncul sebuah nama, baik itu di wilayah Pasuruan atau Surabaya, dengan julukan Mas. Kenapa? Setiap putra kiai, setiap Sayyid itu dijuluki Mas. Sejak itu Sunan Ampel meminta santri-santri yang lain jangan memanggil Sulaiman, jangan memanggil Abdurrahim. Sejak saat ini panggillah ia Mas Sulaiman atau Mas Abdurrahim. Mulai itulah muncul. Singkat cerita, setelah itu dia akhirnya berjalan ke timur sambil berguru, sambil berdakwah, sampailah di wilayah Pasuruan. Sehingga di Pasuruan dia berguru dengan seorang sayyid yang pada saat itu sangat terkenal kealimannya dan juga terkenal kesaktiannya, yaitu Sayyid Soleh, Mbah Soleh, yang dijulukan Mbah Sumende, yang berada di wilayah Winongan Pasuruan. Bergurulah ke sana. Setelah berguru ternyata tidak tahunya di sana adalah masih ada hubungan saudara dengan Sayyid Sulaiman dan Abdurrahim. Singkat cerita, setelah berguru lama, akhirnya Sayyid Sulaiman diambil menantu. Setelah diambil menantu, akhirnya pulanglah. Setelah menikah, pulanglah berkunjung kembali ke Banten, ke orang tuanya, sampai ke Cirebon. Namun ada satu pergulakan pada saat itu antaranya Cirebon dan Banten, di mana ada Belanda yang turut serta. Ada yang membela Belanda dan ada yang berpihak, ada yang penentang, sehingga timbul pergulakan. Akhirnya kembalilah
Said Sulaiman ke Jawa Timur dan mendirikan sebuah surau dan tempat belajar di wilayah Pasuruan yang terkenal sekarang Sidogiri. Di sana mulai muncullah pesantren di mana hanya terdapat surau, tempat belajar dan tempat markasnya untuk berdakwah. Mulai disitulah muncul pesantren, yaitu pesantren Sidogiri, kira-kira tahun 14. Namun dengan berjalannya waktu, Said Sulaiman ingin sekali berkunjung kembali ke Cirebon atau ke Banten. Setelah itu disertai dengan istrinya mendampingi, namun di tengah jalan istrinya meninggal. Di wilayah Malang istrinya meninggal. Setelah meninggal beberapa lama kemudian, Mbah Sulaiman melanjutkan perjalanan. Sampailah di wilayah Mojoagung ini. Di wilayah Mojoagung ini Mbah Sulaiman akhirnya sakit. Setelah Mbah Sulaiman ini sakit, dilanda sakit, belum sampai arah perjalanannya ke wilayah Jawa Tengah, di Mojoagung hingga sampai wafatnya beliau, sehingga dimakamkanlah di sini. Jadi sosok Mbah Said Sulaiman yang ada di makam sini yaitu adalah sosok yang orang yang berilmu, orang yang berjuang, seorang pejuang, seorang yang berilmu tinggi, seorang yang sakti pada saat itu. Dan berapa ulama dari keturunan-keturunan beliau yang menjadi ulama-ulama sekarang, menjadi pejuang-pejuang agama sekarang, pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang bangsa ini. Dari sinilah asal-muasal dari asal-usul dari Mbah Sulaiman yang dimakamkan di wilayah di Desa Mbetek, Mojoagung. Oke, singkat cerita di situ saja. Ini kita lihat makamnya ada di sini. Biasanya di sini berjubel-jubel karena ini ada COVID-19, adanya corona. Untuk wilayah ziarah ini ditutup. Baru tanggal 10 kemarin dibuka, tanggal 10 Juni kemarin. Dan ini hanya rombongan-rombongan kecil yang biasanya di sini berjubel-jubel, tidak kurang dari 200 sampai 300 bis berziarah ke sini. Jadi pada masa ini alhamdulillah saya bisa menyempatkan diri tawasul kepada beliau, ziarah kepada beliau di musim pandemi ini sebelum aktivitas kegiatan ini aktif secara normal kembali. Oke, cukup sekian. Lain waktu kita jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, semua sehat, semoga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.